bersyukur atas rancanganmu yang terbaik, yang terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati Mari angkat kedua tangan kita. terus memuji Kami percaya Tuhan hadir. Yesus Kami percaya Tuhan di sini. hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Hidup Tuhan. kami, hidup Kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Berapa kaya saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Paling pengurapan-Mu turun Tuhan. Jesus, kasih-Mu. Kami datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, ambil waktu untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Masuk hadirat Tuhan. Sujud di altar Tuhan. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Kami tahu kami butuh Tuhan. Di atas segalanya kami butuh Tuhan. Kami minta tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Bicara Tuhan, bicara untuk
sama-sama katakan amin. Nah, sebelum duduk, kita akan deklarasikan firman Tuhan. Mari kita bawa Alkitab kita di hadapan Tuhan dan kita percaya. Ada? Deklarasikan firman. Mari kita akan 3. Sudah siap? Oh belum. Sudah hafal? Belum hafal. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Wah, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang speak life. Sudah bisa speak life-nya? Oke. Ditampilkan boleh? Nah, apa itu speak life? Speak life memperkatakan kehidupan, bahasa Indonesianya. Bagaimana kita dalam hidup kita sehari-hari ya. Bagaimana kita menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin gak mudah. 2024 kita lalui, betul ya? Siapa yang bersyukur 2024 sudah kita lalui? Wow, kita masih ada di tempat ini. Kita masih berjalan dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Apa itu speak life? Nah, speak life adalah perkataan yang menghidupkan. Boleh tampilkan sulitannya kita? Oke. Memperkatakan kehidupan atau membangun, perkataan yang membangun atau positif dan penuh harapan. Bilang penuh harapan. Penuh harapan. Penuh harapan artinya Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Tuhan provide us. Tuhan menyediakan dari hidup kita. Bukankah Tuhan pernah berkata rancangan Tuhan adalah penuh damai sejahtera? Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara percaya? Nah, oke, saudara. Perkataan yang menghidupkan atau membangun atau positif, penuh harapan, bukan hanya perkataan yang positif saja, tapi perkataan yang sepenuhnya mempercayai Tuhan Yesus. Mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kadangkala, tapi kita baca dulu ya sebelumnya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Udah buka? Saya beri waktu untuk kita buka Alkitab. Sudah? Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan katakan pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang. Tuhan datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Untuk apa? Apa? Untuk mereka mempunyai hidup. Saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan itu datang untuk memberi kita kehidupan. Bilang sama-sama kehidupan. Kehidupan. Bisnis kita mengalami kehidupan. Keluarga kita mengalami kehidupan. Amin. Pekerjaan kita juga mengalami kehidupan. Yesus datang, Allah kita datang karena Dia mencintai saudara dan saya. Dia sayang saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Dia bilang gini, supaya kita mempunyai hidup. Bukan cuma cukup hidup saja, tapi di dalam segala kelimpahan. Speak life. Artinya Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Mempercayai kehidupan. Berkata-kata tentang kehidupan. Ketika masalah kita besar di depan kita. Mungkin awan gelap dalam keluarga kita.
Mungkin kita saat ini sedang berdoa untuk anak-anak kita. Masa depan kita mungkin ada yang khawatir loh, masa depannya masih 25 tahun tapi sekarang udah khawatir. Ada yang mengkhawatirkan bisnisnya, ada yang mengkhawatirkan bisnisnya hari ini. Sudah berupaya tapi aduh, kayaknya saya nggak mungkin lalui, mungkin seperti itu. Tapi saya mau katakan hari ini Tuhan mau kita memperkatakan kehidupan untuk hidup kita. Karena Tuhan datang untuk memberikan kehidupan supaya hidup kita penuh berlimpah. Katakan amin. Nah saudara, seringkali, nah ini sudah, ini aja nggak apa-apa, cukup. Kalau bisa ininya nih dimatiin nih. Di sini ada panas nih. Iya. Nah, gitu dong. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Betapa seringnya kita mengucapkan kata-kata keraguan, betul ya? Kekalahan atau negativitas dalam hidup kita. Sehingga apa? Kalah terus. Sengsara, aduh saya mah dari dulu miskin, sekarang miskin aja. Enggak. Tuhan mau kita keluar dari sini. Keluar dari kata-kata yang secara tidak sadar kita itu ngutuk diri kita sendiri. Atau suami kita, lu mah gak bakal mampu suami. Udahlah, gak bakal ada duit kita. No. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan bilang gini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi jelas sekali perkataan itu sangat penting bagi orang Kristen. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita harus dijaga. Harus dijaga. Karena berasal dari hati. Kenapa sih ada keraguan, ada hal-hal yang perkataan-perkataan yang meragukan atau tidak percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan akan memulihkan bisnismu, Tuhan akan memulihkan keluargamu. Padahal kita tuh punya Tuhan yang besar. Amin. Seringkali ya orang percaya itu nggak menyadari. Dan saya juga seringkali harusnya kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu besar. Bilang sama-sama saya, Tuhan saya besar. Tuhan saya besar. Maha besar. Ya, Kalau kata maha, tidak ada yang menandinginya. Besar dan terlalu besar. Dan Tuhan sayang sama saudara. Amin. Pencuri datang untuk membunuh, tapi Dia datang untuk memberikan kehidupan. Bilang sama-sama dalam hati kamu, Yesus datang untuk saya hidup. Yesus datang untuk saya berhasil. Beruntung. Siapa yang mau beruntung? Amin. Saya mau beruntung. Amin. Tahun 2025 bukan kata orang show ular, show yang penuh keberuntungan. Tapi karena Tuhan menolong hidup kita. Amin. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan begini dalam Yakobus. Dalam Yakobus, next. Boleh bantu keadaannya. Next. Dalam nama Yesus, next. Boleh dibantu PowerPoint-nya? Bentar. Oke, next diklik aja. Nah, kok nggak ada? Coba ya. Udah dah. Ini kanan aja. Bisa nih saya. Thank you. Speak live. Nah, ini. Yuk sama-sama. Yakobus 3 ayat 9 dan 12. 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apakah sumber memancarkan air tawar dan
air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ayat yang 9 dikatakan lidah kita memuji Tuhan. Lalu apa? Dengan lidah kita juga memuji Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hari ini perhatikan baik-baik. Dari mulut kita bisa keluar berkat atau kutuk. Anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang di sekitar kita, jangan mudah mengucapkan kata-kata kutuk. Kadang-kala ke anak kita, wah, tua banget kamu. Dan terjadi seperti itu. Dan Tuhan mau kita belajar ini. Padahal dalam kita menghadapi kesulitan, kita bisa menyatakan iman. Firman Tuhan katakan tadi, dari mulut keluar berkat. Oh, ternyata waktu kita keluarkan dari mulut kita berkat, perkataan iman, perkataan janji Tuhan, ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Kalau kutuk saja bisa berlaku, bisa terjadi kepada anak-anak kita, apalagi berkat yang terjadi juga pasti buat anak-anak kita. Orang nyumpain orang bisa terjadi loh, benar gak? Perlu puasa. Makanya kita mesti sadar dengan mulut kita. Perkataan kita kepada anak-anak kita, keluarga kita, itu harus perkataan yang membangun, perkataan firman, yang mengandung janji Tuhan. Wah, itu keren banget. Nah, di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Lihat tuh, baca. Bagimu, bagi kita. Tidak akan ada yang mustahil bagimu. Bagi saya dan saudara. Waktu kita berkata, gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Asal kita punya iman sebesar biji sesawi. Kamu percaya sama Tuhan. Waktu kamu menaruh percaya sama Tuhan, maka setiap apapun yang kita lakukan, katakan, kerjakan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang orang berpikir, apa efeknya sih waktu kita berkata-kata janji Tuhan? Apa efeknya sih? Padahal cuma berkata-kata saja. Ingat, perkataan kita mengandung kuasa. Saudaraku, dalam Yohanes 11, next boleh? Kalian nggak bisa kan? Bantu kalian next. Ya, nah. Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 16 di sini dikatakan gini. Ini tentang kejadian yang menimpa Marta dan Maria, ya, dan Lazarus. Ini tiga ini saudara, ya. Ketika itu Marta dan Maria mengirim surat kepada Yesus untuk Yesus segera datang ke rumahnya karena Lazarus sakit. Dan apa yang terjadi? Lazarus sakit. Lazarus sakit. Dan dia mengirim pesan kepada Yesus untuk segera datang. Yang terjadi adalah, yuk kita baca sama-sama ayat 14 dan 15. 3, 2, 1. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba lihat, ini ada perkataan apa? Perkataan yang tidak membangun. Padahal Tuhan mau kita belajar untuk berkata-kata yang membangun, yang menghidupkan. Bilang sama-sama saya,
Perkataan membangun. Speak life. Perkataan yang menghidupkan. Tapi coba lihat, ini murid Tuhan yang bicara. Thomas bicara, bukan buat dirinya sendiri, tapi kepada teman-temannya, murid-murid yang lain. Dia bicara, oh ternyata setiap perkataan kita yang tidak membangun itu bisa menular, bisa ditolak. Hati-hati saudara. Padahal seorang murid harus belajar mempercayai Allah di setiap situasi. Di setiap situasi yang berat sekalipun, bahkan dikala menghadapi situasi yang mustahil. Saya ingat sekali ketika 2023 dalam perusahaan saya, Tuhan percayakan satu perusahaan kecil sama saya dari 2012 sampai saat ini. Saya mulai dari hal yang kecil, nggak besar. Saudara, di 2023 penjualan kami itu turun. 2023. Dan saya lihat catatan waktu 2024, saya lihat catatan saya, oh ternyata penjualan saya itu merosot jauh sekali. Di November 2023, perusahaan di tempat saya bekerja di situ, di perusahaan ini, itu di November itu 50% belum tercapai untuk penjualan yang sama di tahun 2022. Saudara bisa bayangin, November 2023 itu baru 50% penjualan 2022. Sebagai pengusaha gimana? Makan dari mana nih? Deg-degan nggak? Deg-degan. Apa yang terjadi nanti di 2024? Bagaimana saya harus menghadapi 2024 waktu itu? Saya ingat banget, saya cuma sama istri, nggak ada yang tahu mungkin ya. Saya sama istri gandengan tangan aja udah jalani hidup. Masukin 2024, Januari, Februari, Maret, aku nggak tahu lagi harus gimana tuh. Semua saya sudah lakukan. Cara-cara sudah lakukan. Lalu tiba-tiba senior pastor kita, Pak William Hadi itu pas telepon istri saya Nike namanya, dia telepon di ulang tahunnya, dan kami cerita tentang apa yang kami hadapi. Lalu di situ dia doakan untuk melangkah bersama Tuhan, menggandengkan tangan, didoakan, lewat telepon didoakan. Nggak terjadi apa-apa saudara. Nggak terjadi apa-apa. Tapi tahu nggak saudara, di situ kami mulai berdoa, mengatakan janji Tuhan, mengingat janji Tuhan yang pernah Tuhan beri di waktu-waktu lalu, bahwa Tuhan akan membawa kita lebih naik dan menjadi berkat bagi orang banyak. Saya ingat sekali yang dikatakan oleh senior pastor kita, bahwa dari yang kecil Tuhan bisa mengubah dan menjadikan besar. Lalu dia bilang begini, kamu Daniel tahu ada tongkat Musa, tongkat kayu biasa, tapi di tangan Tuhan, tongkat Musa itu waktu di tangan Tuhan, maka dia bisa membelah lautan. Dan yang tahu itu, wah, iman saya mulai bangkit saudara. Yes, saya tahu gitu. Saya mulai perkatakan, karena yang saya hadapi itu bukan yang kecil saudara. Kompetitor kami itu menggelontorkan iklannya miliaran. Daniel, saya bilang sama Pak Pastor Biru Hadi, kami punya dana sedikit sekali Tuhan untuk menggelontorkan iklan. Aku nggak punya apa, tapi tangan Tuhan
yang kecil Tuhan bisa buat besar. Amin. Amin. Di 2024 singkat cerita. Lalu saya hitung-hitung di 2025 kemarin sebelum menutup 2025 saya hitung. Wow. Saya bisa melampaui tahun 2022 yang lalu. Bahkan 2 kali lipat. Lalu saya lihat lagi. Wow. Januari, Februari, Maret saya juga stres gitu. Saudara bisa bayangkan penjualan pribadi saya itu tahun 2023 itu kecil banget bagi seorang sales, kecil sekali. Kalau saya bandingkan di 2024, saya cuma bisa lihat, wah, itu bedanya 10 kali lipat sama yang 2024. Itu penjualan pribadi. Saudara bisa tahu bahwa waktu kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan bisa membuka jalan buat hidup kita. Amin. Waktu kita melangkah itu takut, saudara. Takut, saudara, melangkah. Waktu Tuhan beserta kita, Tuhan itu bisa menuntun kita untuk melangkah. Tuhan enggak halau segala di depan kita, tapi Tuhan menyertai kita untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Jadi seorang murid harus belajar mempercayai Allah di setiap situasi. Memang nggak mudah, benar ya? Nggak mudah di depan kita ada tembok yang besar. Nggak mudah di depan kita ada sakit penyakit di depan kita. Tapi saya mau kasih tahu ada kabar baik. Tuhan menyertai saudara. Tuhan sayang saudara. Nah, ada 3 kebenaran saudara. Ada 3 kebenaran when we speak life. Waktu kita memperkatakan firman, waktu kita memperkatakan kebenaran, waktu kita memperkatakan kehidupan untuk kehidupan kita, ada 3 kebenaran setidaknya yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, waktu kita memperkatakan kehidupan untuk bisnis kita, keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Di situ yang pertama kebenarannya adalah waktu kita memperkatakan kehidupan, itu adalah tanda bahwa kita mempercayai firman, bahwa kita setuju dengan firman. Waktu kita melihat bisnis kita kelihatannya sudah menurun, udah melakukan banyak hal, kita memperkatakan, aku diberkati, aku dituntun Tuhan, perusahaanku akan bangkit kembali. Itu tandanya kita setuju dengan firman. Waktu kita melihat anak kita udah mulai keluar jalur, aduh dia sudah besar, nggak bisa dibilangin. Ada anak-anak yang nggak bisa dibilangin. Ada yang sampai mamanya nangis, membuat nangis. Ada. Istri saya ngalami, anak saya nangis, istri saya nangis. Saudara, waktu kita perkatakan, anakku kembali dalam nama Yesus, anakku datang kepada Tuhan, anakku melayani Tuhan ya. Pernah nggak saudara katakan, anakku, kamu harus melayani Tuhan dalam nama Yesus? Di doa-doa. Suamiku, apa yang mau kamu katakan? Suamiku, aku mencintai dan engkau diberkati. Gitu dong. Jangan suamiku, bawa duit enggak? Mana duitnya? Enggak ada duit dulu. Jangan gitu saudara. Sekarang mulai perkatakan, suamiku yang ganteng dalam nama Yesus. Iya dong, puji suaminya, kasihi suaminya. Sama-sama juga, suami juga mengasihi istri. Katakan amin. Istriku yang cantik. Gitu dong. Istriku yang cantik, kamu akan jadi berkat. Jangan bawel lagi lu. Iya, kenapa sih? Gue lagi kerja nih. Gitu kan? Jangan gitu saudara. Kadang kita kesel ya, gitu ya. Tapi saudara, perkatakan firman, perkatakan kehidupan. Istriku dalam nama Yesus, kau akan menjadi penopang. Di mobil sendirian gitu. Mungkin lagi kesal sama istri ya. Kesal sama istri. Dalam nama Yesus, istriku
jadi penopang. Istriku mendukung. Gitu. Amin, suami-suami. Amin, istri-istri. Amin. Ya. Kayaknya berat. Haleluya. Tapi dari situlah ada perkataan yang menghidupkan. Maka keluargamu akan hidup. Jangan keluar kata kutuk untuk suamimu. Jangan keluar kata kutuk untuk anak-anakmu. Jangan keluar kata yang tidak membangun sekalipun untuk anak-anakmu. Katakan perkataan yang hidup. Karena apa? Karena sebentar. Ini bagus banget. Sebagai bukti bahwa kita percaya kepada firman-Nya. Ini terjadi pada, kita kan belajar dari yang Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ini hal kemustahilan yang dihadapi Maria dan Marta. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara lihat, tangkap di sini, perhatikan baik-baik ya. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan tahu, kadang Tuhan sebab lebih baik bagimu. Saudara boleh garis bawahi. Sebab lebih baik bagimu. Murid-muridnya mungkin gak percaya Yesus bisa menghidupkan. Makanya dia menunda sedikit lama, 2 hari lamanya, untuk dia datang ke rumah Maria dan Marta. Sebab dikatakan gini, syukur aku gak nolong kamu. Syukur hari ini kita ngalami hal yang mendesak hidupmu, kesulitan. Kadang Tuhan nggak dengan cepat, supaya kita belajar percaya, supaya kita belajar untuk mempercayai Dia. Coba lihat di sini. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Iman bekerja. Next lagi, Bon. Iman bekerja ketika kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dalam hati kita dan mengucapkannya melalui mulut kita. Firman Tuhan katakan di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan firman, perkatakan kehidupan. Bukankah firman itu kehidupan? Perkatakan firman. Nah, kita lihat di sini. Marta, kita lihat apa respon Marta ketika dia berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus mau datang ke rumahnya, ketemu Lazarus, ya, ada hal yang mustahil. Nah, di sini Marta sudah, saya hitung saudara, kejadian ini Marta sudah 3 kali. Maria, ya, Marta. Tuhan Yesus sudah 3 kali meyakinkan. Tuhan Yesus sudah meyakinkan Marta untuk mempercayai apa yang ia katakan. Berkali-kali. Nah, kita lihat. Namun apa yang Marta, respon Marta, apa yang dia katakan? Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepadanya, kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ini yang kedua. Yesus berusaha untuk meyakinkan Marta. Yang kedua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup
dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara bisa lihat di sini. Tuhan Yesus meyakinkan Marta bahwa Dia sanggup untuk menolong hidup. Dia sanggup membangkitkan. Tapi di depan Dia ada hal yang mustahil. Ada hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk dibangkitkan. Dan Marta percayanya jawabnya lewat firman. Dia percaya firman. Aku percaya. Dia bilang sama Yesus, aku percaya. Tapi percaya yang bagaimana? Kadang banyak dari kita orang percaya firman. Percaya hanya tahu saja, tapi tidak benar-benar percaya ketika firman itu datang kepadamu. Kadang waktu kita nyetir mobil, Tuhan tuh bisa bicara sama kita. Aku akan memberkati hidup. Waktu kita ada di bus mungkin duduk, lagi nangis mungkin sendirian. Hei nak, aku percaya. Kamu percaya nggak bahwa aku bisa memulihkan keluargamu? Apa jawabnya? Aku percaya. Tapi nggak mungkin, karena udah benang kusut. Kusutnya bukan sedikit, Tuhan. Kusutnya banyak, benang kusut. Bagaimana melerainya? Nggak mungkin. Tapi kita orang percaya firman, baca firman, sama seperti Marta. Dia kenal Yesus, dia setuju dengan Yesus. Bahkan dia jawab Yesus dengan firman. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Kita lihat Maria. Responnya Maria itu beda. Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Maria setuju dengan perkataan yang Yesus sampaikan. Kita lihat ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada. Terus 3, 2, 1. Dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di situ sama doanya sama Marta, sama. Sekiranya Engkau hadir di sini, pasti saudaraku tidak mati. Tapi Tuhan lihat hati seseorang. Dia tahu Maria percaya dia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia nggak ajari Maria, percaya nggak kamu bahwa aku bisa membangkitkan? Saudara lihat di sini, betapa Tuhan tuh tahu berhadapan dengan siapa. Dia tahu berhadapan dengan saudara dan saya. Percaya nggak engkau hal? Nah, di situ dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ini kata yang ayat yang paling pendek di Alkitab. Jesus wept. Menangislah Yesus. Karena apa? Karena Yesus melihat mereka yang mempercayai Allah sepenuhnya. Saudara lihat di awal bagaimana Thomas, marilah kita mati bersama-sama dengan dia. Dia sebarkan itu kepada teman-temannya. Tapi saudara lihat di sini juga. Oh, ternyata ketika saudara dan saya memperkatakan kematian, maka seluruh sekelilingmu itu akan mati. Keluargamu juga akan ikut mati. Dalam tanda kutip matinya itu jadi lemak, saudara. Tapi saudara lihat di sini. Jawab mereka. Artinya ada banyak yang setuju dengan Maria. Yang sependapat dengan Maria, yang percaya bersama-sama dengan Maria kepada Tuhan. Saudara tangkap di sini. Jadi waktu kita perkatakan, apalagi kita kepala keluarga,
Waktu kita memperkatakan, gimana omset kita nih? Iya nih, saya nggak mampu kayaknya. Kayaknya kita nggak bisa bertahan lagi nih. Semuanya ikut. Yang Tuhan mau, kita mempercayai Tuhan. Katakan amin. Ayat 39 firman Tuhan bilang begini. Sudah nggak di sini? Ayat 39 firman Tuhan katakan, saya bacakan ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Sekali lagi Marta yang ketiga kali. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah, Yesus meyakinkan Marta lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah bisa tangkap di sini. Sama-sama saudara sekandung ketemu Yesus. Yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Perkataan menghidupkan adalah perkataan firman. Bukan sekedar kata-kata yang positif dan menguatkan, namun perkataan yang penuh percaya kepada Allah dan disertai dengan penyerahan diri. Saudaraku, mau nggak kita hari ini datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh masalah-masalah hidup kita, nggak lari kemana-mana, nggak lari ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita semakin dalam dengan dosa, semakin terpuruk dengan dosa. Pada saat engkau menghadapi kesulitan, justru disitulah engkau harus datang kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, Nah, ini yang kedua. Tuhan mau kita mengalami kehidupan. Ini kebenaran yang kedua. Yang pertama, Tuhan itu sebagai kita setuju dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus menyadari kebenaran ini. Waktu kita berkata-kata kehidupan, saudara harus menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Yesaya 37 ayat 14 firman Tuhan katakan begini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini adalah kejadian. Firman ini muncul, firman pesan Tuhan ini kepada Yesaya di saat orang Israel mengalami pembuangan, masa-masa pembuangan. Itu adalah masa-masa yang kelam bagi bangsa Israel, masa-masa yang gelap bagi bangsa Israel. Bahkan mereka putus asa, mereka kehilangan, banyak kehilangan yang dialami oleh bangsa Israel di masa-masa pembuangan. Pada saat itu 600 sebelum Yesus lahir, 600 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan sayang. Waktu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia akan melepaskan kasih-Nya untuk hidupmu. Dia akan memberikan penyertaan dalam hidupmu. Dan itu pasti, saudara. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Untuk itu Allah memberikan hidupnya untuk kita menerima kehidupan. Nah, Yesaya 37 menarik. Saudara bisa baca di sini. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan dalam hidup mereka. Ayat 11 firman Tuhan katakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi
kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mungkin yang kau alami sama seperti bangsa Israel saat ini. Mimpimu sudah dikubur. Semangatmu sudah gak ada lagi. Karena engkau sakit mungkin. Udah putus harapan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi saudara, Tuhan sayang. Sayang saudara. Ketika bangsa Israel mengalami hal-hal yang mendukakan Tuhan, makanya dia mengalami pembuangan. Ingat supaya apa? Supaya belajar percaya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan sayang. Tuhan izinkan dan Tuhan sayang. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita mengalami masa keterpurukan sekalipun, bahkan di titik terendah sekalipun, Tuhan bisa mengangkat kita. Dia mengasihi kita, Dia sayang kita. Jangan pernah ada terlintas dalam hidup kita, Tuhan gak peduli sama saya. Justru di saat inilah kita berkata tentang kehidupan, mempercayai Allah di masa-masa sulit, mempercayai Allah di masa-masa kritis. Memang gak mudah saudara, tapi saudara belajar untuk mempercayai Allah, mempercayai bahwa kasih-Nya besar dalam hidup kita. Bilang sama-sama saya, Tuhan sayang, Tuhan peduli. Untuk mengatakan peduli aja berat Tuhan. Allah peduli, berat Tuhan. Nyatanya nggak ada. Tapi saya mau katakan, Dia ahli. Allah kita adalah ahli dalam mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dia paling ahli. Jangan tinggalin Dia. Jangan katakan bahwa engkau Allah yang nggak adil, engkau Allah yang nggak peduli. Kalau orang lain kau tolong, aku nggak ditolong. Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Yang pertama, setuju dengan firman Tuhan bahwa waktu kita berkata tentang kehidupan, kita setuju dengan firman. Yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, hanya Roh Kudus. Ya. Hanya Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Ya. Ingat tadi Yeskiel diliputi Roh Allah sebelum dia memperkatakan kehidupan. Ingat, dengar baik. Kadang kita minta Tuhan untuk menolong kita, tapi kita tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup kita. Kita menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Firman Tuhan katakan, kita mengizinkan banyak hal-hal yang najis mungkin ada dalam hidup kita, sehingga waktu kita berkata, kita nggak mampu berkata-kata kehidupan, sehingga kita alami hal-hal yang tantangan. Kita sulit sekali untuk berkata kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini yang penting saudara. Firman Tuhan katakan begini, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Perkataanmu akan penuh kuasa ketika apa? Ketika hidupmu bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Semua orang bisa berkata positif. Orang dunia katakan itu. Orang dunia seminarkan itu. Tapi itu gak cukup. Tidak cukup menghidupkan. Hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan.
Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong kita untuk memperkatakan kehidupan. Sehingga apa yang kita katakan penuh kuasa. Waktu doa-doa kita naikkan kepada Tuhan, penuh kuasa. Lalu firman Tuhan katakan dalam Yesaya 37 ayat 1. Ini yang dialami oleh Yesaya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudaraku, mungkin di depan kita banyak tulang-tulang kering yang sudah mustahil. Tapi waktu kita dipenuhi Roh, makanya waktu kita katakan hidup, maka akan hidup. Bisnisku akan hidup, keluargaku akan pulih, anak-anakku akan kembali di dalam nama Yesus. Saudara, berikan tempat untuk Roh Kudus. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan, maka istrimu akan seperti pohon yang ditanam, dan anak-anakmu di sekeliling meja. Wah, luar biasa. Itu Mazmur 128. Nah, mengenal Roh Kudus, firman Tuhan kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengar Roh Kudus, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu akan berikan jalan keluar. Roh Kudus itu akan memberikan hal-hal yang akan datang. Mau gak dapat hal-hal yang akan datang? Saudara tahu hal-hal yang akan datang kalau saudara bergantung Roh Kudus. Ketika saya pusing ada masalah di kerjaan gitu ya. Aduh, kok muter-muter ya. Tiba-tiba waktu saya bangun tidur, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kamu lakukan ini aja. Oh iya, gak pikir ya, kemarin kemana aja Daniel? Roh Kudus bisa memberitahukan hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang tidak terpikirkan, karena Dia adalah Allah. Saudara, saya rindu saudara kita bisa mengenal Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Allah sendiri. Dia Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Memang kita nggak bisa pikir tuh, waduh 3, 1, 3. Paulus sampai katakan hari ini kita mungkin nggak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Tapi satu hari kelak, Paulus bilang begini, kita akan kenal Allah kita seperti kita dikenal sama Dia. Di YouTube banyak ya pembicaraan tentang Allah Tritunggal. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, dan yang ada di dunia ini adalah Allah Roh Kudus. Ya, Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dan Dia memberikan janji. Tunggu ya, ada janji Bapa yang besar untuk hidup, dan janji itu sudah dipenuhi ketika Yesus mati di kayu salib. Saudara, waktu kita terima Yesus, Tuhan membenarkan kita. Itu namanya justification. Lalu pada masa setelah kita dibenarkan, ada masa sanctification. Ini proses keselamatan. Kita mesti ngerti. Justification, Tuhan menyucikan kita, menggantikan kita, menghapuskan dosa kita. Harusnya kita yang mati, kita diselamatkan. Ini justification, dibenarkan. Tapi kita tidak hidup sampai di sini saja. Kita masih berjalan, saudara. Masih berjalan. Ini namanya sanctification. Sampai pada masa glorification.
Itu masa pemuliaan. Masa ini Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Tapi masa dari justification to glorification ada masa pengudusan, sanctification, dan Roh Kudus ada di sini. Kenapa orang benar jatuh bangun dalam dosa? Karena dia nggak ngerti ada Allah Roh Kudus yang menyertai dia. Makanya saudara pulang dari tempat ini, cari tahu tentang Roh Kudus, bergaulah dengan Roh Kudus, karena dia Allah yang besar, Allah yang sangat besar, dan dia adalah Allah yang menghidupkan hidup. Hari ini dengar baik. Yang ketiga, kita semua harus belajar penuh dengan Roh. Supaya apa? Supaya setiap perkataan kita yang keluar itu menghidupkan dan penuh kuasa. Firman Tuhan katakan yang terakhir, namun ada juga murid Kristus yang belum mengenal Roh Kudus. Sayang banget, udah jadi murid tapi belum kenal Roh Kudus. Sudah jadi murid tapi belum kenal Roh Kudus. Firman Tuhan katakan Kisah Rasul 19 ayat 2, firman Tuhan katakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara, hari ini kalau kau belum bergaul erat dengan Roh Kudus, ambil waktu untuk bergaul dengan Roh Kudus, sebab dia adalah Allah. Hari ini kita belajar tentang speak life sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya. Ini kebenaran yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan mau kita mengalami kehidupan karena dia mengasihi kita. Yang ketiga, hanya Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Saya akan kasih satu ilustrasi buat saudara. Nah, mungkin ini masalah kita seperti ini nih saudara. Seperti ini ya. Coba ada yang boleh bantu saya? Nah, siapa namanya? Emil. Nah, Emil. Emil, tarik ke Emil. Terus. Aduh, ini 2000 loh. 2000 tuh, campulung katanya. Terus, campulung ini. Aduh, ini yang kita alami. Waktu kita menghadapi kesulitan seperti ini, Tuhan mau kita tetap mempercayai dia. Katakan amin. Amin. Kita mempercayai dia. Kita trust dia. Sayang sama dia. Walaupun Tuhan gak menjawab doa kita hari ini. Mungkin belum terjawab doamu sampai keluar begini kan. Tuhan tolong. Tapi tahu saudara, setiap masalah kita pasti ada ujungnya. Pasti selesai saudara. Katakan amin. Amin. Tuhan mau kita mempertahankan iman kita sampai proses itu selesai. Sampai proses itu terakhir. Kita tetap percaya sama Tuhan bahwa dia Allah yang mengasihi. Amin. Amin. Tapi Pak, masalahnya ini udah selesai. Tapi kalau masalahnya segini gimana Pak? Kalau masalahnya segini gimana Pak? Coba yuk. Mungkin Pak Emil sampai ujung, sampai turun ke bawah. Aduh Pak, Tuhan mau gini. Oke, beneran sampai ujung. Tuhan mau kita memperkatakan firman, memperkatakan kehidupan di saat kita lihat, aduh Tuhan gak mungkin ini gak mungkin bisa selesai Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Dia akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia bisa mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa mengubah segalanya untuk hidup kita. Hari ini dengar baik, mungkin ada di antaramu yang hari ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Mengalami hal yang gak mudah untuk mengatakan. Saya tahu, saya mengalami juga. Gak mudah. Tapi percaya, penuhi dirimu dengan Roh Tuhan. Biar urapan Tuhan itu mengalir. Izinkan siang ini engkau
mengalami kepenuhan roh, sehingga kau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau. Jangan cuma sebatas tahu seperti Marta, tapi alami dia sampai kau penuh dengan Tuhan, sampai Tuhan gak berkata-kata lagi. Ya udah, di mana kamu baringkan dia? Aku ingin menyembuhkanmu. Aku ingin segera menyembuhkanmu. Aku ingin segera menolongmu. Hari ini dengar baik. Adakah di antaramu yang hari ini mau didoakan dan berkata, Tuhan, aku butuh penuh roh. Aku mau dipenuhi roh. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau penuh. Selama ini bocor Tuhan, bocor. Tapi hari ini Tuhan, aku mau minta ampun. Aku mau penuh dengan Roh Kudus. Aku butuh pertolongan Tuhan hari ini. Kalau kau orang ya, kau boleh angkat tanganmu. Angkat tangan, yes. Kau boleh maju ke depan. Saya undang kau. Orang pakai sekarang. Dalam segala keadaan. Saya undang saudara maju ke depan kawan. Berlimpah maupun kurang. Ada lagi Bapak Ibu? Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Saudara yang depan boleh terus datang kepada Tuhan. Boleh maju lagi. Ya, Kuat maupun lemah. boleh di belakangnya juga boleh. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan Harapanku takkan hilang. ya Tuhan, Karena kasih-Nya sekarang berada. ada lagi Bapak Ibu yang mau Oh didoakan? Yesusku, Urapan kaya asyara. Penuh Roh Kudus ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. kasih-Mu turun Tuhan, kasih-Mu turun Tuhan, kasih-Mu turun Tuhan. Takkan hilang. Pak Yuda, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara-saudara siap ya? Kadang akan doakan Bapak Ibu semua. Percaya Tuhan menolong hidupmu. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh, ayo kita terima semuanya. Urapi ya Tuhan. Urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Urapi Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan
kedua tangan goyang. Ayo terima Roh Kudus ya, siap ya. Siap, terima Roh Kudus, siap. Angkat kedua tangan. Siap, terima. Ayo terima Roh Kudus ya, siap ya. Saya hitung sampai 3 ya. Siap. Urapakaya syalala. 1. Terima Roh Kudus ya. 2. 3. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus yang memampukan engkau. Mulai hari ini engkau akan berjalan bersama Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Taruh tanganmu di dada. Izinkan Tuhan 1 menit. 1 menit engkau dengan Tuhan. Biar dia bicara. Holy Spirit. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat. Engkau dengan Tuhan. Yes, Lord. Mengalir Tuhan. Roh Kudus jamah dari depan sampai belakang. Depan sampai belakang mengalir. Ayo nak, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Yang di depan dan di belakang. Terima Roh Kudus. Jangan lewatkan hari ini. Terima Roh Kudus lah. Terima Roh Kudus. Dia hadir. Terima Roh Kudus. Dia bukan api, dia bukan apapun, dia bukan lambang, simbol, merpati, bukan. Tapi dia Allah. Dan dia siap menolong hidup. Kalau ada di antaramu yang hari ini ingin mati rasanya, saya mau katakan Tuhan sayang engkau. Amin. Dan gak kebetulan engkau ada di sini. Ayo buka hati. Jiwaku tenang bersamamu Dalam naungan. Ya, sama-sama. Ku buka hati, ku jalanmu, berserah penuh Di hadirat hadiratmu. kau ambil alih. Seluruh hidupku di atasmu, penyembahmu. Ku buka hati, Terima Roh Kudus ya. buka hati, Terima Roh Kudus. berserah penuh Sembuh. di hadiratmu.
berserah di hati kami. di hadiratmu. Kurang Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang, hamba percaya Tuhan, mereka pulang dengan penyertaan Tuhan. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan, pekerjaan, dalam keluarga mereka, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat di tempat ini, anak-anak kami, keluarga kami, diberkati hidup kami, dituntun oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, Kau memberkati kami. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Bila berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Maha Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan